Oke, jumpa lagi di channel radio Sinar Rembulan. Assalamualaikum, kali ini gua kedatangan tamu spesial nih. Oke, udah. Sorry, namanya siapa mas? Nama gua Endris. Bang Endris, oke. Yang satu lagi? Burhan. Dokter Haryo Bagus Wirawan. Jadi ini spesial banget nih, susah banget nih nemuin dua profesi yang berbeda. Satu profesinya pilot ya. Pilot tuh yang di kereta. Pesawat ya, kereta masinis ya. Yang satu tukang nyembuhin orang ya kan, jualan air. Dukun. Ngomong dong. Perkenalkan dulu dong. Perkenalkan. Gua lagi mikir, anjing lu podcast jam 2:30 nih coy, bangsat. Namanya channel Burhan, ya nggak? Burung apa? Apaan? Burhan punya gua, lu mah Sinar Rembulan. Oh, iya. Lu nggak nengok sih di Ini, luar. Ada ini, bulan ini seru apa nih, enggak? bapak-bapak semua ya udah keluarga semua kan? Udah keluarga ya, keluarga udah. Ada berapa keluarganya, Mas? Satu lagi udah keluarga, Dok. Udah laku ya, udah. Anak alhamdulillah 4. Wih, gila. Satu indung ya. Satu induk 4 tuh. satu rahim. Satu rahim, alhamdulillah. Oke, Mas Dena. Jadi gua penasaran sih, kepo sama dua profesi yang berbeda nih, dimana satunya nih pilot ya. Pilot tuh setahu gua kan dia nih, kayak gua misalnya lagi liburan nih. Gua beli tiket pesawat. Artinya masih ada penerbangan dong. Berarti ada beberapa gimana tuh? Semua pilot atau beberapa pilot atau pilot-pilot tertentu aja yang ngisi pas waktu libur, penerbangan masih ada. Jangan dijawab dulu. Kalau dokter juga sama kan? Liburan ada yang sakit gimana? Ya enggak? Profesi yang apa ya dibilang, profesi krusial kali ya bahasanya. Ya karena di musim corona ini Wah, apalagi wabah gini nih, garda terdepan kan tenaga medis kan? Ya enggak? medis garda terdepan. Ini gimana? Kalian Avenger. Avenger ya. Jadi Avenger. banyak juga yang udah berguguran ya. Ya. Kita doain ya sama-sama semua tenaga medis yang Amin. berguguran. Semoga dinilai jihad dan langsung surga. Amin. Amin. Balik lagi ke pertanyaan tadi tuh, gimana tuh kalau liburan pilot tetap masuk tuh? Semua pilot atau pilot-pilot tertentu atau pilot yang punya gimana itu kira-kira Mas Endris? Semua pilot kebagian. Wah, berarti Nggak mau ya jatuhnya. ya udah tuntutan profesi gitu ya jadinya ya. Berarti liburan ini tapi ada enaknya dong ya, ada enaknya. Orang pas liburan kemana-mana macet padat, lu kerja gitu kan. Pas lu libur di mana-mana jalan lancar mungkin gitu ya. Tapi jadinya liburan sendirian ya. Nah kalau dokter sendiri gimana? Dokter nih bisa kalau liburan misalnya tanggal libur panjang, apakah dokter tuh sama libur panjang juga gitu? Atau dokter-dokter tertentu atau spesialis Ya. atau Dokter tertentu artinya bagi mereka yang kerja di rumah sakit, ya memang dia harus bekerja, mohon maaf ya, 1 kali 24 jam. standby? Tapi kalau dokter-dokter yang di klinik-klinik umum, itu klinik kan bisa diliburin. Tuh. Ya kalau klinik bisa diliburin. Nah, Boleh rumah ya? sakit boleh dong. Kan banyak nih klinik-klinik kita yang Kirain bisa lalu ngeluarin izin untuk, misalnya gue minta izin keluar untuk klinik. Kirain ada minimum requirement lu hari apa harus liburnya, hari apa harus nggak kerjanya, ada. nggak ada ya? Berarti Kalau bebas aja ya? namanya klinik terserah kita, habis kita buat izin klinik nggak dibuka juga terserah. Serius. Iya. Ya kan karena makannya kita ya atau dokter yang di klinik itu kan makannya itu ya dari buka klinik. Lu buka klinik lu makan, nggak buka klinik nggak makan, ibaratnya begitu. Iya. Jadi Tapi kalau rumah sakit mau makan nggak makan tuh rumah sakit harus Buka. buka. Kecuali memang ada beberapa kasus yang rumah sakit terpaksa tutup dan lain sebagainya ya. Karena memang mungkin kehabisan APD dan lain sebagainya. Pokoknya yang jelas bukan rumah sakit, mohon maaf. Yang jelas corona itu gimana ya? Itu asli men, itu nggak nyata tapi kuat banget serangannya. Ya kan mungkin dokter tuh lebih enak diserang sama Thanos. Serius. kelihatan gitu ya. Kelihatan, musuh gue nih, wujudnya gitu. kelihatan, mana yang mau ditembak kelihatan. Nah. Ini nggak kelihatan virus, Mikro, bro. nano ya, udah nano dia. Iya, ukurannya udah kecil banget, udah mikron dia ukurannya. Nah, gue bingung deh dok.
mumpung lagi kedatangan tamu dokter nih. Gua secara orang awam nih ya ngelihat ke pasar kemana, tuh orang pakai face shield, apa ngaruhnya apa? Kan ini virus kecil nano, dia bisa masuk lewat mana aja. Kalau cuma face shield aja fungsinya apa? Kalau masker masih oke lah, dia kan apa inhale exhale itu jadi kesaring. Inhale-nya mungkin virus yang tadinya masuk jadi kemungkinan masuknya jadi kecil gitu kan. Exhale-nya juga penyakit kita nggak bisa nularin ke orang. Tapi kalau face shield kan dia apa fungsinya gitu? Gimana ya? Nano loh. Ya, Ya. pertimbangan kesehatan justru kita harus pakai face shield itu supaya kan sekarang Gue malah setuju pilot pakai face shield ya kan, karena dia kalau misalnya dia terbang propeller kan anginnya gede tuh, jadi pakai face shield masih masuk ya nggak? Lah ini. memang pilot buka kaca, Bro. Jadi ngebagi waktunya juga harus pinter-pinter bagi waktu ya, belum waktu keluarga ya kan, Betul banget. waktu untuk ya manajemennya bukan cuma manajemen keuangan, manajemen waktu juga jadinya ya. Kalau dokter tadi enak tuh, dia di klinik, udah aku lagi pengen sama keluarga, aku bisa liburin. Tapi kalau pilot, schedule-nya sendiri gimana? Setiap maskapai itu sama atau beda-beda atau? Penerbangan ya, Ya. Maskapai. Maskapai lah ya. Maskapai. Kalau gua kan kebetulan gua di perusahaan charter, jadi beda kalau buat schedule. Izinnya charter ya. Kalau Iya. charter tuh dia lebih ke bedanya apa sama yang berjadwal? Bedanya dari schedule penerbangannya Tergantung kalau ada yang Sewa, pakai atau iya. enggak gitu ya. Oke. Kalau yang berjadwal, komersil berjadwal, Nah, dia nggak ada penumpang berangkat. iya, betul. Pernah nggak sih ada nih pesawat nih, lu sebelahan nih parkir, lu katakanlah di maskapai A lah ya, maskapai A, terus tiba-tiba di sebelah lu ada maskapai B dengan tujuan dan rute yang sama gitu kan. Nah tiba-tiba penumpangnya tuh nggak penuh nih dua-duanya nih, ada kemungkinan nggak dioper, udah oper aja ke sana kan, jadi satu pesawat kan gitu. Oh enggak. Nggak ada ya? Enggak ada. Beda. Lu kira angkot? Kalau diangkut mungkin bisa ya. Nggak bisa nolak juga ya Nggak kalau bisa, bisa. iya. Tapi kan bisa aja dong lu speak. Gue lagi misal ada acara mendadak gitu, gue speak aja sakit atau gimana. Sebenarnya bisa aja kayak Kalau di maskapai itu ada ini nggak sih, ada cadangan, pilot Ada, cadangan ada, gitu. ada. Kan Ada. kita nggak tahu kan misalnya sakit mendadak kah atau apa Iya, kan gitu. ada. Ada. Di semua maskapai ada rata-rata. Berarti ada kemungkinan bisa ngeles juga ya. Bisa. Ya, cuman ntar banyak musuhnya kali ya. Sabar. Pilot ada cadangan. Ada. Nah itu berarti yang di film-film yang kalau pilotnya ketembak terus yang jagoannya nyetir pesawat itu berarti itu bohongan tuh ya? Cadangannya standby dong. Bukan maksudnya stuntman itu namanya. Gimana sih lu? Bukan cadangan kayak gitu. Enggak, tuh pilot cadangan ikut terbang. Enggak ikut. Oh. Standby di rumah Standby nih, di misalnya rumah. satu sakit, ini si Dena sakit, ya kan, telepon lah. Kalau di bus ALS itu ada tuh. Di samping ya, ikut, duduk cadangan. ikut sebelahnya. Ikut tidur sebelah. di belakang. Cuman kan pertimbangan pilot tuh yang menghasilkan uang gitu kan. Kalau misalnya ditempatin sama pilot, mendingan dijual ke penumpang kan, menghasilkan uang gitu. Iya. Jadi per kilonya itu sangat berharga kalau di maskapai, mungkin kurang lebih gitu ya. Betul. Oke, jadi kalau pilot masih ada kemungkinan bisa ya. Kalau dokter nih sekarang gue mau nanya sama lu dok. Misalnya lu punya klinik, ya kan? Lu lagi bad mood banget lah pokoknya, lagi bad mood, lu lagi males lah ngapa-ngapain kan? Tiba-tiba lu ditelepon nih sama penghuni atau warga di sekitar klinik lu, Pak dokter nih ada orang emergensi nih. Nah, apa yang lu lakuin? Saat itu kliniknya tutup apa buka? Tutup. Ya nggak bisa. Kan emergensi. Aduh, nih klinik Nah, tutup nih. klinik tutup gimana? Kan gimana? kenal sama dokternya. Kita kalau kenal sama dokteran tuh tukeran nomor, kadang suka konsultasi apa kan, mungkin aja ada salah satu yang udah punya nomor lu lah di daerah klinik tersebut lah. Dok, Itu ini sih ada orang emergensi balik nih. ke- Udah sakaratul maut nih, udah kok gitu misalnya ya kan. Dan ada kemungkinan ketolong tuh sama dokter ya kan. Gimana? Ya, Apa yang lu biasanya lakuin? sih kalau kayak gitu memang harus ya, apalagi dia udah nelpon kita. Kalau bagi gua sih itu kayak merupakan suatu keharusan, apalagi dia udah nelpon, dia Jadi minta semacam kayak tolong. panggilan jiwa Tapi ya. itu selama dokter itu ya ada di tempat. Sekarang kalau misalnya klinik itu ditutup, dokternya lagi di luar. Tapi ini orang mau mati, Dok, sesekarat nih kira-kira Nah, sekarang dokter di luar Jawa. ya. Oke lah dia nungguin Ya kita kali pulang. lu punya klinik di Sumatera, lu tinggal di Jawa. Lo enggak, gua tutup, gua pergi ke Jawa misalnya gitu lah. Oh gitu. Ah, terus dia telepon, oke lah, karena gua solidaritas tuh gua tinggi, gua pulang lagi ke daerah gua. Ya waktu dia nunggu gua, dia udah meninggal, boy. Ya minimal kan lu ada usaha untuk menolong lah gitu.
Iya, tapi kalau sampai meninggal kan bukan berarti kita. Dianya yang PA. Cari dokter lain. Oh Berarti lu gitu ya. nyalain Kayak- pasiennya. Iya, Berarti pasien yang salah ya. nggak diputer juga katanya nggak gitu. Nah, kalau hubungan kedua profesi ini, gue pernah denger ada istilah di Medivac ya, pesawat yang bawa orang sakit Iya, kayak gitu. Medivac, Itu ada standar-standar tertentu ya. Maksudnya si apa special Kirim case kan gitu. Bisa bawa orang sakit juga kan ada ya. Bisa. Biasanya sih tujuan mana Pineng ya yang banyak Iya. bawa orang sakit tuh. Singapura. Nah, itu. Lu sebagai dokter dan warga negara Indonesia harusnya lu ngasih apa nih? Gimana nih kita berobat pada ke Pineng semua tuh orang-orang sakit tuh. Kenapa di negara kita nggak bisa Ya lu tanya Punya- sama pasiennya dong. Kita nih udah bekerja sesuai standar. Iya, iya juga sih. Kan pada akhirnya yang memilih kita tuh si pasien. Mau ke kita apa mau ke Pineng? Ternyata Iya, Pineng iya. aja lah gitu kan. Ya bener juga sih. Atau mungkin dari ini. Permasalahan- Maksud gua gini loh, trust kita tuh kenapa harus berobatnya banyaknya di luar Singapura, iya. Pineng. Nah, balik-baliknya lagi ke yang gue tahu itu pola pikir masyarakat. Ada yang Stigma. beranggapan, stigma di masyarakat, ada yang beranggapan dokter luar negeri itu lebih bagus daripada dokter Indonesia. Padahal Bagusan Indonesia ya. bukan, tidak sepenuhnya benar gitu loh. Dokter Indonesia juga banyak yang bagus, banyak benar gitu loh. Cuman di sini kan permasalahannya keyakinannya si pasien nih bahwa dia akan sembuh dibawa ke dokter yang di Indonesia apa yang di luar Indonesia gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan pasien bro. Mau gimana kita nggak bisa memaksakan. Ya sekelas pasien. mantan Presiden Republik Indonesia aja berobatnya di Singapura tuh di detik-detik terakhirnya tuh. Ya. Ya itu bolak-balik lagi Trust. sugestinya dia.